Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Wahyu Azani, NIM 1816040076, akan mempresentasikan tentang pengaruh sistem informasi akuntansi penjualan terhadap efektivitas pengendalian piutang, studi kasus si Fitri Jaya Garmen, KAF DKI Blok 5 nomor 11 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi pada saat sekarang ini berkembang dengan sangat pesat. Dengan kemajuan teknologi informasi, seseorang dengan mudah mendapatkan suatu informasi tanpa harus bersusah payah terlebih dahulu. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga berdampak pada dunia bisnis, terutama pada perusahaan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini dapat membantu perusahaan dalam memperoleh dan pengolahan informasi untuk dapat dijadikan alat atau bahan dalam persaingan di dalam dunia bisnis dan ekonomi yang semakin kompetitif. Selain itu, kebutuhan seseorang yang haus akan suatu informasi mendukung perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Oleh karena itu, sangat diperlukan sistem informasi dalam melaksanakan kegiatan bisnis tersebut di dalam suatu perusahaan. Menurut Sutanta tahun 2009, sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sistem informasi akuntansi sangat berpengaruh bagi perusahaan dalam melakukan semua kegiatannya agar lebih efektif dan efisien. Sistem akuntansi yang digunakan perusahaan adalah untuk menangani kegiatan pokoknya, yang salah satu kegiatan pokoknya adalah penjualan. Dalam transaksi penjualan, tidak semua penjualan berhasil memperoleh pendapatan bagi perusahaan. Ada kalanya pembeli kembali mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada perusahaan karena rusak atau sebagainya. Hal ini diperlukan karena penjualan dapat mengakibatkan kesalahan yang disengaja akibat kelemahan sistem itu sendiri. Menurut Mulyadi tahun 1997, dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Menurut Sumarso tahun 2004, piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Menurut Mulyadi tahun 2010, pengendalian piutang adalah serangkaian kebijakan penerapan sistem prosedur yang digunakan oleh manajemen dan mengawasi aktivitas yang terjadi di perusahaan. Bab 2. Kajian teori. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang sangat erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mulyadi tahun 2001, informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Menurut Bonar tahun 2000, akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, perangkuman, dan pelaporan dari kegiatan transaksi perusahaan. Tujuan akhir dari kegiatan akuntansi adalah penerbitan laporan-laporan keuangan. Laporan-laporan keuangan tersebut merupakan suatu informasi. Menurut Yogianto tahun 1997, menurut DR Supratiningrum tahun 2016, peranan sistem informasi akuntansi dalam aktivitas bisnis sangatlah penting untuk menangani kegiatan operasional perusahaan guna memenuhi kebutuhan manajemen dan untuk kepentingan pengambilan putusan. Setiap sistem akuntansi dirancang untuk memberikan penguasaan yang memadai guna menjamin semua transaksi yang telah dicatat, diotorisasi secara tepat, valid, akurat, dan dapat melindungi aktivitas perusahaan yang efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi memiliki banyak peranan penting dalam perusahaan seperti memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang dan jasa, memperbaiki pengambilan keputusan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, sistem informasi akuntansi penjualan. Menurut Mulyadi tahun 2016, sistem akuntansi penjualan merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri atas transaksi penjualan barang atau jasa baik secara kredit maupun tunai. Dari kedua sistem tersebut, penjualan kreditlah yang akan menimbulkan piutang usaha perusahaan. Timbulnya piutang usaha perusahaan tentu memerlukan adanya suatu pengendalian internal yang baik agar efektivitas pengendalian piutang tersebut dapat terjaga. Baik buruknya sistem akuntansi penjualan akan mempengaruhi tingkat efektivitas pengendalian piutang usaha. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fahrizal tahun 2013 bahwa semakin baik sebuah sistem yang berjalan pada suatu perusahaan, maka akan semakin baik pula efektivitas pengendalian di dalamnya. Yang ketiga, pengendalian piutang. Piutang merupakan pos yang penting bagi kebanyakan perusahaan karena merupakan bagian aktiva lancar perusahaan yang cukup berperan dalam laporan keuangan perusahaan.
Kurangnya pemahaman dan pengendalian atas piutang akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi pengendalian yang memadai dan didukung sumber daya manusia yang potensial akan menghindarkan dari kerugian sehingga tujuan perusahaan akan tercapai secara material. Semakin besarnya volume penjualan kredit, semakin besar juga risiko tidak tertagihnya piutang tersebut. Kemampuan piutang untuk dikonversikan ke dalam uang tunai dikenal dengan kolektibilitas atau penagihan piutang. Ada beberapa keandalan dalam penagihan piutang, baik intern maupun ekstern. Faktor intern berasal dari pemeriksaan intern penjualan kredit yang kurang baik, sedangkan faktor ekstern dapat disebabkan oleh keadaan pelanggan. Yang keempat, efektivitas pengendalian piutang. Menurut Azhar Susanto tahun 2004, efektivitas artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Menurut Mulyadi tahun 2000, efektivitas pengendalian piutang adalah serangkaian kebijakan penerapan sistem prosedur yang digunakan oleh manajemen dan mengawasi aktivitas yang terjadi di perusahaan. Efektivitas pengendalian piutang adalah suatu tindakan preventif yang dilakukan perusahaan untuk menjaga keamanan piutang dalam mengantisipasi perusahaan dapat terrealisasi sesuai yang diharapkan. Yang kelima yaitu tinjauan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Susi Rahmawati tahun 2013 dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang pada PT Permata Finance Samarinda. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian piutang pada PT Permata Finance Samarinda. Metode analisis yang digunakan perhitungan regresi linear sederhana, koefisien korelasi persen produk moment, dan koefisien determinasi. Hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian secara kualitatif menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan yang sudah baik. Begitu pula dengan efektivitas pengendalian piutang juga sudah baik. Dan hasil penelitian secara kuantitatif menunjukkan besarnya pengaruh signifikan sistem informasi akuntansi penjualan terhadap efektivitas pengendalian piutang. Dan relevansinya dengan penelitian ini adalah variabelnya, yaitu sistem informasi akuntansi penjualan dan efektivitas pengendalian piutang. Yang kedua, tema objek yang diteliti. Yang ketiga, indikator penelitian, dan yang keempat, metode analisis. Yang keenam, kerangka konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel bebas, yaitu sistem informasi akuntansi penjualan, terhadap variabel terikat, yaitu efektivitas pengendalian piutang. Rangka penelitian yang digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun rangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada model berikut ini, yaitu di mana sistem informasi akuntansi penjualan X dan efektivitas pengendalian piutang Y. Berdasarkan gambar rangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa variabel bebas, yaitu sistem informasi akuntansi penjualan, mempengaruhi variabel terikat, yaitu efektivitas pengendalian piutang. Yang ketujuh, hipotesis. Menurut Sugiono tahun 2009, hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis maka dinyatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penelitian masih bersifat sementara sehingga diperlukan pengujian data untuk mendapatkan hasil yang pasti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susi Rahmawati tahun 2013 mengatakan bahwa besarnya pengaruh signifikan sistem informasi akuntansi penjualan terhadap efektivitas pengendalian piutang. Dari penelitian di atas dapat diajukan hipotesis. Hipotesis 1, sistem informasi akuntansi penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengendalian piutang. Dan yang kedua, hipotesis yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengendalian piutang. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Berdasarkan klasifikasi tujuannya, jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory research dengan menggunakan metode kuantitatif dan memperoleh data dengan melakukan wawancara, analisis data laporan keuangan, dan data penjualan perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara sistem informasi akuntansi penjualan dengan efektivitas pengendalian piutang. Dan penelitian ini dilakukan juga untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Umar tahun 2005. Yang kedua, operasional variabel. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas
dan variabel terikat, yaitu sebagai berikut. Yang mana yang pertama variabel bebas. Variabel independen disimbolkan dengan huruf X dan adalah variabel yang menjadi sebab atau mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas pada penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi penjualan. Sistem informasi penjualan merupakan serangkai kegiatan yang terdiri dari atas transaksi penjualan barang dan jasa secara kredit maupun tunai. Dari kedua sistem tersebut, penjualan kreditlah yang akan menimbulkan piutang usaha perusahaan. Sistem informasi akuntansi penjualan dalam penelitian ini dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut. 1. Prosedur. Kedua, basis data. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, perangkat yang digunakan. Dan yang kelima, pengendalian manajemen. Yang kedua, variabel terikat. Variabel independen disimbolkan dengan huruf Y adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas pengendalian piutang. Efektivitas pengendalian piutang adalah suatu tindakan preventif yang dilakukan perusahaan untuk menjaga keamanan piutang dalam mengantisipasi perusahaan dapat terrealisasi sesuai yang diharapkan. Efektivitas pengendalian piutang pada penelitian ini dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, prosedur yang digunakan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, pemantauan. Yang kelima, basis data. Yang keenam, manusia. Yang ketiga, sumber data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiono tahun 2016-225, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, wawancara lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder dengan melakukan sesi wawancara kepada salah satu karyawan yang bersangkutan guna mendapatkan data primer dan data sekunder tersebut. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi buku dan jurnal sebagai acuan. Yang keempat, teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono tahun 2016-135. Populasi dari penelitian ini adalah beberapa orang karyawan si Fitri Jaya Garment yang bersangkutan. Karyawan bagian keuangan sebanyak 5 orang. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono tahun 2010-81, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dari penelitian ini adalah si Fitri Jaya Garment Kaf DKI Blok 5 nomor 11 Meruya Utara, Kembangan Jakarta Barat dengan jumlah sampel sebanyak 5 orang. Yang ketiga, analisis data. Data yang diperoleh pada penelitian ini akan diolah dengan bantuan IBM SPSS Statistik 20 for Windows. Yang pertama yaitu uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti. Cooper dan Schindler dalam Zulkanev tahun 2006. Menurut Sugiono tahun 2009-172, hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2015-173, reliabilitas adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang digunakan tersebut memiliki taraf ketelitian dan kepercayaan kekonstanan atau kestabilan. Yang ketiga, uji koefisien korelasi R. Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan linear variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Kuncoro tahun 2013-203. Uji koefisien determinasi. Menurut Kuncoro tahun 2013-246, uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi atau R2 berada pada rentang angka 0 dan 1. Jika nilai koefisien determinasi mendekati angka 0, berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat mendekati terbatas. Sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati 1, berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat.